Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita terkait Nisa'un fil Qur'anil Karim, perempuan-perempuan yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, atau perempuan-perempuan yang diisyaratkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Kali ini kita membahas kisah istri Nabi Musa alaihissalam, Imra'atu Musa. Kisah ini sangat penting sekali, terutama untuk anak-anak kita yang perempuan atau adik-adik kita yang perempuan. Mari kita dengarkan kisah ini supaya bagaimana proses pencarian suami dari seorang perempuan yang sangat cerdas sekali. Ini perempuan yang sangat cerdas sekali, bagaimana dia menemukan suaminya dalam pandangan pertama. Mari kita dengarkan proses pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan istrinya ini. Pertemuannya bermula di mata air Madian, ketika Nabi Musa alaihissalam melakukan perjalanan atau pelarian dari Mesir. Karena Nabi Musa alaihissalam melakukan dua pelarian. Yang pertama adalah ketika beliau saat masih muda, ketika bermain-main di Mesir, karena beliau dibesarkan di Mesir, beliau menemukan dua orang sedang berkelahi. Satu adalah dari ras beliau, dari ras bangsa Yahudi, satu lagi dari rasnya orang-orang Mesir asli. Dua orang ini bertengkar. Nah, yang menjadi ras Nabi Musa alaihissalam ini minta tolong. Dengan spontan Nabi Musa alaihissalam memberikan pertolongan, memukul, dan dengan tidak sengaja orang yang dipukul oleh Nabi Musa itu, mungkin saking kuatnya beliau, karena nanti kita lihat bahwa beliau ini memang sangat kuat sekali, mungkin karena saking kuatnya dengan tidak sengaja orang ini terbunuh. Maka Nabi Musa alaihissalam menjadi orang yang dicari di Mesir, dan beliau melakukan pelarian saat itu. Saat pelariannya ini dia menuju Madian. Walamma tawajjaha tilqa'a Madian. Beliau lari ke Madian. Falamma tawajjaha tilqa'a Madian. Beliau lari ke Madian. Ketika sampai di mata air Madian, walamma warada ma'a Madian. Ketika beliau sampai di mata air Madian, wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun. Beliau menemukan di situ ada kerumunan orang yang sedang mengambil air untuk keperluan mereka atau sedang memberikan minum kepada ternak-ternak mereka. Nah, tetapi yang menjadi perhatian Nabi Musa alaihissalam adalah bahwa di situ ada dua orang perempuan yang tidak mau ikut di dalam kerumunan tersebut. Nah, inilah kisah pertemuan pertama Nabi Musa alaihissalam. Pandangan pertama perempuan, terkesan sekali perempuan ini, dan berharap menjadi istri orang tersebut, atau dia berharap bahwa orang tersebut adalah menjadi suaminya. Bagaimanapun caranya nanti kita lihat. Kita lihat caranya penuh dan sangat romantis, tapi sangat menjaga adab-adab syariat saat itu. Nabi Musa bertanya kepada dua perempuan ini, ma khatbukuma, ada apa dengan kalian, kenapa tidak ikut? Perempuan ini menunjukkan izzahnya, tidak mau bercampur baur dengan laki-laki yang sedang memberikan minum ternak-ternak mereka itu. Apa katanya dua orang perempuan ini? Dengan serentak menjawab, karena Al-Quran mengatakan demikian, serentak menjawab, qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a'u wa abuna syaikhun kabir. Jadi perempuan ini memberikan jawaban beruntun kepada Nabi Musa alaihissalam. Dengan pertama menunjukkan izzahnya, dia mengatakan, kami tidak mau berdesak-desakan. Kami rela menunggu hatta yusdirar ri'a. Orang-orang yang memberikan minum itu berangsur-angsur pergi. Ini namanya yusdirar ri'a. Ini yang ta'bir Al-Quran dengan fi'il mudhari' ini, yusdirar ri'a, itu adalah berangsur-angsur pergi, tidak pergi sekaligus. Jadi rela mereka menunggu sampai
sampai malam tiap hari itu supaya kambing-kambing mereka ini mendapatkan minum, ya, walaupun menunggu sampai malam. Tetapi karena ada Nabi Musa di situ, ya, perempuan ini memberikan isyarat, ya, isyaratnya luar biasa. Apa isyaratnya? Dia mengatakan wa abuna syaikhun kabir. Ya. Jadi kami ini sebenarnya perempuan yang berhak ditolong gitu loh. Ini perempuan yang berhak ditolong. Dia memberikan illat, dia memberikan alasan kepada orang ini, ya. Dan orang ini dilihat oleh perempuan ini adalah kelihatannya orang baik, ya. Dan Nabi Musa pun alaihissalam itu menangkap isyarat tersebut, ya, tanpa babi bu, tanpa panjang, tanpa menawarkan, tanpa ini, ya. Mungkin kalau kita, ya, bisa saya tolong, bisa saya ini, enggak. Nabi Musa langsung fasaqa lahuma, ya, fasaqa lahuma. Langsung saja Nabi Musa alaihissalam masuk ke kerumunan tersebut, ya, ikut berkecimpung di kerumunan tersebut, memberikan minum, ya, memberikan minum kambing-kambing dua orang perempuan tersebut. Dua orang perempuan ini kalau di dalam buku-buku tafsir diberikan nama Layya, ya, atau Lia, ya, satunya lagi Safurah, ya, Safurah, dua perempuan tersebut. Nah, pertolongan Nabi Musa alaihissalam kepada dua orang perempuan ini sangat terkesan sekali kepada seorang perempuan, ya, sangat terkesan kepada yang namanya Layya ini, ya, atau kepada namanya Lia ini, sangat terkesan, ya. Dari pandangan pertama tadi itu terkesan, pertolongan pertama juga sangat terkesan, ya. Dan pulanglah orang ini kedua orang kepada orang tuanya, ya. Orang tuanya sudah tua, wa abuna syaikhun kabir, ya. Dalam buku tafsir juga menyebutkan orang tuanya adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Pulanglah kedua orang ini. Tetapi di dalam pikiran salah seorang perempuan ini bahwa laki-laki ini cocok gitu, ya, cocok untuk menjadi suaminya, pas, ya. Mungkin dilihat dari pertemuan pertama itu akhlaknya bagus, orangnya baik, ya, mungkin orangnya ganteng, orangnya kuat dan sebagainya. Ini menjadi perhatian perempuan ini. Makanya diceritakan langsung kepada orang tuanya, walaupun tidak diceritakan di dalam Al-Qur'an ini, ya. Ini dilalah Quran ini menunjukkan bahwa perempuan ini sangat girang menceritakannya kepada kedua orang tuanya. Inilah adabul Quran, ya. Tidak menyebut, ya, tidak menyebut apa yang menjadi dalam hati perempuan, ya. Tapi pasti, ya, pasti bahwa perempuan ini bercerita kepada orang tuanya Syuaib alaihissalam, ya. Dari mana kita tahu dia bercerita? Bahwa dengan segera Nabi Syuaib alaihissalam, ya, menyuruh anaknya ini mencari laki-laki tersebut, ya, carikan saya, seolah-olah seperti itu. Carikan saya, mana dia, panggil dia ke sini. Saya mau bicara, saya mau memberikan dia sesuatu. Nah, perempuan ini, ya, Layya ini datanglah kepada Nabi Musa alaihissalam, ya. Nah, ini perempuan datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini menunjukkan bahwa syariat orang di sana itu saat itu bahwa tidak salah seorang perempuan bertemu kepada laki-laki di tempat yang aman, ya. Karena di situ masih banyak orang yang sedang memberikan minum kambing-kambing mereka masih sore. Karena dibantu Nabi Musa alaihissalam tadi itu, perempuan itu pulang dengan cepat, dan di situ masih banyak orang yang sedang memberikan minum kambing-kambing mereka. Nah, di sini tidak masalah perempuan bertemu dengan laki-laki di tempat yang aman, ya. Makanya Al-Qur'an mengatakan faja'athu ihdahuma, ya. Perempuan itu datang, salah satu di antara mereka datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Tapi datangnya bukan sembarang datang. Mari kita lihat ini, ikhwas sekalian, mari kita lihat faja'athu, ya. Datang dia, ya, datang. Tapi sifat kedatangannya ini luar biasa disifati oleh Al-Qur'an. Alas tamshi ala istihya'in, ya. Bukan tajri, bukan, ya. Ja'at ini kan macam-macam artinya. Ja'at itu datang dengan berlari, datang dengan
berjalan dengan cepat, datang berjalan dengan pelan. Tetapi Al-Quran menafsirkannya di sini langsung dengan mengatakan dia datang, tapi dia jalan pelan-pelan, ya, dengan rasa malunya yang sangat dalam sekali. Ya, ini menunjukkan akhlak anak Nabi Syuaib alaihissalam ini luar biasa. Ya. Dia datang kepada Musa, tetapi tetap dia memelihara akhlaknya sebagai seorang perempuan. Dia tetap memelihara izzahnya sebagai seorang perempuan. Dia menyembunyikan wajahnya sebagai seorang perempuan di hadapan Nabi Musa alaihissalam dengan mengatakan tamshi, berjalan pelan, ala istihya'in, sangat malu sekali. Ya, tapi pesan harus disampaikan. Ya, pesan harus disampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam, makanya dia terburu-buru menyampaikan pesan itu. Tidak memberikan kesempatan Nabi Musa berbicara, tidak memberikan kesempatan Nabi Musa bertanya, tidak memberikan kesempatan Nabi Musa untuk memandangnya, ya, dengan mengatakan, "Ya, kenapa kembali? Ada apa? Apa masalahnya lagi? Apa masalah?" Enggak, ya. Perempuan ini dengan malu yang sangat besar sekali, sambil menutup wajahnya dari Nabi Musa alaihissalam, langsung mengatakan apa? Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Ya. Seolah-olah ini apa? Jumlah istinafiyah, kata orang balaghah itu. Jumlah istinafiyah itu artinya bahwa jawaban sebuah pertanyaan yang terlontar sebenarnya. Seolah-olah Nabi Musa itu ingin bertanya apa gerangan, kenapa kamu kembali lagi, kenapa, ya. Tapi tidak dikasih kesempatan oleh Lia ini untuk bertanya. Langsung dia memberikan jawaban, langsung dia memberikan pernyataan dengan mengatakan inna abi, ya, sesungguhnya ayahku, yad'uka, memanggilmu, mengundangmu, liyajziyaka ajra ma saqaita lana, ya, ingin memberikan engkau upah atas apa yang telah kamu bantu kepada kami tadi. Ya, dia memakai kata-kata inna di sini. Ya, biasanya kata-kata inna itu untuk menguatkan terhadap perkataan yang membutuh penguatan, ya. Padahal ini tidak membutuh penguatan, ya. Tetapi di sini bahwa, ya, benar-benar Nabi Syuaib ingin bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, ya, dan ingin memastikan, ya, perempuan ini ingin memastikan bahwa Musa ini benar-benar datang loh, ya. Ada kepentingan bagi dia juga perempuan ini, ya. Ada kepentingan yang mendalam bagi perempuan ini, dan ini tidak aib ketika melihat orang soleh cocok untuk dia, berangan-angan menjadi suaminya, itu tidak masalah, ya. Makanya dia mengatakan inna abi, sesungguhnya ayahku. Nah, bisa jadi terkandung di dalam maknanya di situ itu adalah sesungguhnya aku dan ayahku. Sesungguhnya ayahku, ya, memanggilmu untuk memberikanmu, ya, memberikanmu apa? Hadiah atas apa yang kamu perbuat kepada kami tadi. Ya. Dan perempuan tersebut langsung pergi, tidak ngomong panjang, ya. Setelah menyampaikan pesan, udah selesai, oke, pergi. Tidak ada kesempatan Nabi Musa alaihissalam berbicara. Mau apa? Ayahmu mau apa? Kenapa? Ayah ini di mana? Tidak, langsung pergi. Ya. Datanglah Nabi Musa kepada orang tua dari dua gadis tersebut. Ya. Gadis tersebut, Lia ini sudah melihat tanda-tanda yang luar biasa pada Nabi Musa alaihissalam. Oleh karenanya dia tidak ingin, ya, Nabi Musa ini lepas dari kehidupan dia. Dia tidak ingin Nabi Musa ini lepas, ya, dari dirinya, tapi dengan cara yang syar'i. Ya. Setelah bertemu Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Syuaib, ya, gadis ini memberikan isyarat kepada Nabi Syuaib. Ya. Inilah perempuan yang cerdas, ya, dan orang yang menerima pesan ini juga sangat cerdas. Perempuan ini, Lia ini, memberikan pesan yang cerdas kepada ayahnya, dan ayahnya pun menangkap pesan yang cerdas itu. Apa katanya? Ya abati, wahai ayahandaku, ya abati, istajirhu. Ya, biarkan dia bersama kita, upah dia di sini bekerja. Upah dia bekerja di sini, dia bersama kita bekerja di sini. Ya, kami tidak mempunyai saudara laki-laki. Upah dia untuk bekerja di sini. Ya abati, wahai ayahku, istajirhu. Upah dia untuk bekerja di sini.
Dan perempuan ini memberikan alasan kepada ayahnya, ya kenapa dia harus bekerja Nabi Musa di sini. Ya, inna khairu man istajartal qawiyul amin. Ya, ini lagi-lagi jumlah istinafiyah, seolah-olah dia tidak ingin ayahnya bertanya, ya kenapa sih kamu mau melihat dia kerja di sini? Dia tidak ingin melihat itu. Padahal Nabi Syuaib ini sudah menangkap bahwa perempuan ini mau kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, walaupun alasannya itu biarkan dia kerja di sini, kita upah, ya. Tetapi Nabi Musa, perempuan ini menangkap apa yang tertera di dalam pikiran Nabi Syuaib itu, ya, dan dia memberikan alasan kepada ayahnya, inna khairu man istajartal qawiyul amin. Ya, jangan ayah macam-macam pikirannya, gitu kan. Jangan ayah kira saya mau padahal dia mau. Jangan ayah kira bahwa saya itu mau kepada orang ini, saya mendambakan orang ini, ya. Padahal dalam hatinya dia mau, gitu loh, ya. Tetapi alasan yang diungkapkan itu bukan alasan bahwa dia mau. Apa alasan yang diberikan kepada ayahnya? Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya, ya, pekerja yang baik yang kita upah itu adalah orang yang amanah dan kuat, ya. Dan orang ini kayaknya kuat dan memiliki amanah. Tapi Nabi Syuaib alaihissalam menangkap pesan lain dari kata-kata anaknya itu. Apa katanya Nabi Syuaib? Inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hatain. Ya. Pesannya langsung menohok. Tahu Nabi Syuaib pesan yang diberikan oleh anaknya ini. Dia mengatakan, saya mau menikahkan kamu dengan anak saya, salah satu anak saya. Maksudnya yang tadi, inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hatain. Saya ingin, ya, menikahkan engkau dengan salah satu anak saya tadi. Nah, dinikahkanlah, ya, tapi dengan syarat, ya, bukan sembarang pernikahan, bukan sembarang kasih begitu saja, ada syaratnya, ya. Ini sekaligus mas kawin dan sekaligus, ya, akad ijar, bekerja di situ, ya, di Nabi Syuaib. Inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Aku ingin menikahkan engkau dengan salah seorang putriku ini, ya, dengan mas kawinnya, yaitu kamu bekerja di sini 8 tahun. 8 tahun saja. Ya, ini bukan sembarang perempuan, ya. Wa in atmamta 'ashran famin 'indik. Ya, kalau engkau mau 10 tahun juga enggak apa-apa, kata Nabi Syuaib. Inni la wa ma uridu an asyqa 'alaika satajiduni insyaallah minas salihin. Saya tidak ingin memberatkan, kata Nabi Syuaib. Langsung Nabi Musa menerima. Dzalika baini wa bainak ayyamal ajalaini qadait. Ya, udah. Oke, kata Nabi Musa alaihissalam. Ya, mana saja yang tuntas itu 8 tahun atau 10 tahun itu, ya, sudah tuntas bagi saya, kata Nabi Musa. Nah, itulah, ya, bagaimana seorang pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan istrinya, ya, Layya tadi, ya, bahwa ini pertemuan yang luar biasa. Dari pandangan pertemuan pertama bahwa, ya, imra'ah yang salihah itu tahu dia, ya, siapa kira-kira yang akan menjadi jodohnya, yang pas menjadi jodohnya, ya, ketika saat dia bertemu. Makanya ikhwas sekalian, anak-anakku sekalian, terutama yang banat, ya, mari menjadi perempuan-perempuan yang salihah, ya. Kalau perempuan yang salihah itu akan dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala suami-suami yang saleh. Seperti halnya Layya, ya, atau Lia dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa alaihissalam, dan mereka bertemu di mata air Madian. Nah, yang tadi itu bahwa perempuan ini sudah menaruh perhatian kepada Nabi Musa dan tidak ingin, ya, kehilangan Nabi Musa. Dari saat itu dia memegang ikatan itu dengan cara-caranya sendiri yang diceritakan oleh Al-Quran tadi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.